Halo semuanya, perkenalkan saya Sartika Nuraini dengan NPM D1A023, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi intervensi kelompok dan langkah-langkahnya dengan ujian akhir semester intervensi dengan kelompok. Di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok sosial, salah satunya adalah kelompok formal. Nah, kelompok formal ini adalah kelompok yang terbentuk secara resmi di masyarakat. Seperti apakah kelompok formal? Kelompok formal adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari anggota masing-masing kelompok. Demi tercapainya suatu tujuan, kelompok formal ini memiliki aturan, sanksi, struktur, dan tata cara hal-hal yang secara tertulis. Bagaimana dengan kelompok informal? Berbeda dengan kelompok formal, kelompok informal ini terbentuk secara tidak resmi. Hal yang disebabkan adanya kelompok ini untuk kepentingan atau pengalaman bersama yang diiringi dengan pertemuan antar anggota yang terjadi secara berulang. Dengan begitu, kelompok informal tidak mempunyai struktur dan sistem kerja yang tidak tertulis. Intervensi dengan kelompok dilakukan untuk beberapa alasan. Yang pertama, untuk membantu anggota kelompok untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, mengatasi perasaan terisolasi dan stigma, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk saling berbagi pengalaman dan mempelajari strategi penanganan yang lebih positif dari orang dalam kelompok. Mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok secara jelas membutuhkan pendekatan secara sistematik agar permasalahan dapat dikenali dan ditangani secara tepat. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, amati dinamika kelompok. Perhatikan bagaimana interaksi antar anggota kelompok, apakah ada ketegangan, komunikasi yang tidak efektif, atau anggota yang tidak aktif. Yang kedua, kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dengarkan pendapat anggota kelompok melalui diskusi terbuka, observasi, dan hindari asumsi, fokus pada fakta dan pengalaman nyata. Yang ketiga, tentukan gejala atau tanda-tanda masalah. Misalnya, konflik yang berulang, pembagian tugas yang tidak adil, atau tujuan yang tidak jelas, atau hasil yang tidak memuaskan. Yang keempat, identifikasi penyebab faktor utama, yaitu gunakan metode seperti 5W+1H atau diagram sebab akibat untuk menggali penyebab atau mendasari dari masalah tersebut. Yang kelima, rumuskan masalah secara spesifik dan objektif. Nyatakan masalah dalam kalimat yang jelas tanpa menyalahkan individu. Contohnya, terjadi kesulitan koordinasi karena tidak ada jadwal rapat yang tetap. 6. Libatkan seluruh anggota untuk validasi. Pastikan semua anggota memahami dan menyetujui bahwa itulah masalah yang perlu diselesaikan. Cara memotivasi kelompok. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan bermakna. Anggota kelompok akan lebih termotivasi jika tahu apa yang ingin dicapai dan mengapa hal itu penting. Yang kedua, ciptakan suasana positif dan suportif. Lingkungan yang saling mendukung, terbuka terhadap ide, dan tidak menghakimi akan meningkatkan semangat anggota. Yang ketiga, libatkan semua anggota secara aktif. Beri peran dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan minat agar mereka mampu menjalankan dan merasa dihargai. Yang keempat, berikan pengakuan dan penghargaan, aspirasi, keberhasilan, sekecil apapun agar anggota merasa usahanya dihargai. Yang kelima, fasilitas komunikasi yang efektif. Pastikan setiap anggota mempunyai kesempatan penyampaian pendapat yang didengar. Yang keenam, tunjukkan kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin atau fasilitator yang tegas namun empatik dapat menjadi contoh dan penggerak semangat dari kelompok. Peran pekerja sosial dalam kelompok. Yang pertama, sebagai fasilitator. Kita membantu proses interaksi dan diskusi
dalam kelompok agar berjalan dengan lancar dan produktif. Yang ketiga, sebagai motivator. Kita mendukung semangat dan ketertiban anggota, terutama saat kelompok menghadapi konflik atau kelelahan. Yang ketiga, sebagai mediator. Dapat menjembatani pendapat berbagai konflik atau pendapat dari antar anggota kelompok secara adil dan konstruksi. Yang keempat, sebagai edukator. Kita memberikan informasi, wawasan, dan keterampilan yang baru yang kita butuhkan untuk kelompok kita semakin berkembang. Yang kelima, sebagai evaluator. Kita membantu kelompok menilai proses dan hasil kegiatan, lalu merancang langkah perbaikan. Yang keenam, sebagai advokat. Memperjuangkan kepemimpinan kelompok, terutama jika kelompok kita terdiri dari orang-orang yang terpinggirkan. Yang ketujuh, penghubung broker. Menghubungkan kelompok dengan sumber daya, layanan, atau pihak luar yang dibutuhkan. Membuat kelompok melibatkan proses identifikasi, pembentukan, dan pengaturan jadwal pertemuan. Kelompok dapat diklarifikasi berdasarkan berbagai faktor, seperti akurat, sifat hubungan, keakraban, kepentingan, dan jangka panjang. Jadwal pertemuan perlu disepakati bersama oleh anggota kelompok agar efisiensi dan produktif. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kelompok atau ukuran kelompok. Kelompok dapat terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok sekunder atau primer. Kelompok primer adalah hubungan yang dekat dan informal, sedangkan kelompok sekunder lebih bersifat formal atau memiliki tujuan tertentu. Sifat hubungan, kelompok dapat berdasarkan kesamaan atau minat, kepentingan, serta tujuan. Contohnya kelompok olahraga, kelompok belajar, atau kelompok hobi. Keakraban, hubungan antar anggota dapat bersifat akrab dan tidak akrab. Kelompok primer umumnya lebih akrab, sementara kelompok sekunder mungkin tidak terlalu akrab. Kepentingan kelompok dapat dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama, misalnya kelompok pecinta alam, kelompok penulis, dan jangka waktunya kelompok dapat bersifat sementara atau permanen. Kelompok sementara dibentuk untuk tujuan tertentu, sementara kelompok permanen memiliki tujuan yang lebih berkelanjutan. Yang pertama, asesmen. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut, individu di dalamnya, serta kelompok, lingkungan sosial, dan budaya yang mempengaruhi mereka. Asesmen ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengisian konvensi. 2. Perencanaan intervensi. Setelah data terkumpul, disusun rencana intervensi yang spesifik dan rinci. Rencana ini mencakup tujuan intervensi, metode yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, serta sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan intervensi. Tahap ini melibatkan penerapan rencana intervensi yang telah dibuat. Ini termasuk pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang, fasilitasi, diskusi kelompok, pemberian informasi dan edukasi, serta dukungan yang diberikan kepada anggota kelompok. Yang keempat, evaluasi hasil. Setelah intervensi dilakukan evaluasi untuk menilai efisiensitasnya. Evaluasi ini mencakup pengukuran perubahan yang terjadi pada anggota kelompok, pencapaian tujuan intervensi, dan dampak intervensi terhadap lingkungan sosial. Yang kelima, penentuan dan tindak lanjut. Penentuan hasil intervensi dilakukan secara berkala atau memastikan berkelanjutan perubahan yang terjadi. Jika diperlukan, dilakukan tindak lanjut berupaya modifikasi intervensi atau penguatan intervensi yang telah ada. Sekian penjelasan mata kuliah intervensi dengan kelompok, bagaimana kita mengidentifikasi kelompok, dan langkah-langkah